Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di pembelajaran SBK di pembelajaran 2. Di sini di pembelajaran 2 ada beberapa. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Setelah kalian mengikuti pembelajaran kegiatan, diharapkan dapat mengobservasi beberapa patung berbeda berdasarkan pembuatannya. Yang kedua, setelah mengamati proses pembuatan patung dari bahan yang berbeda, kalian dapat menentukan alat-alat teknik pembuatan patung dengan tepat. Yang B, aktivitas pembelajaran. Aktivitas 3, menganalisis karakter bahan pembuatan patung. Dalam seni patung, bahan merupakan media ekspresi dalam penciptaan seni. Patung, bahan merupakan dasar dari sebuah karya yang belum terproses atau terolah untuk menjadi sebuah barang jadi. Bahan adalah material yang diolah atau diubah sehingga menjadi barang yang kemudian disebut karya seni. Bahan dalam pembuatan patung meliputi banyak hal, mulai dari kayu, logam, batu, tanah, karet, plastik, fiber, gipsum, dan lain sebagainya. Setiap bahan memiliki berbagai karakteristik yang berbeda dalam penggunaannya, yang berperan dalam menghasilkan karya seni berkualitas tinggi. Seperti pendapat Bustami 2003.292 bahwa setiap bahan memiliki sifat khusus yang menjadi karakteristiknya. Karakteristik bahan ditentukan oleh beberapa aspek, di antaranya 1. Keindahan yang terkandung di dalam bahan. 2. Tekstur atau kesan permukaan bahan. Tekstur itu sendiri dapat ditentukan oleh warna. Deretan warna bergelombang dapat memberikan kesan permukaan yang tidak rata. Sedangkan warna dalam persiapan pembuatan patung, ada hal yang harus dipahami oleh calon pematung, yakni pengetahuan akan bahan. Pengetahuan akan bahan sangat penting karena setiap bahan memiliki sifat dan karakter tertentu yang akan mempengaruhi hasil akhir karya patung yang dibuat. Bahan untuk membuat patung adalah, di sini ada bahan-bahannya. Yang pertama ada bahan lunak. Yang kedua ada bahan sedang. Yang ketiga ada bahan keras. Yang keempat ada bahan cor. Yang kelima ada bahan limbah. Bahan lunak adalah bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, plastisin, dan sabun. Bahan tanah liat mudah didapat, namun tidak sembarang tanah liat baik mutunya untuk dibuat patung. Tanah liat yang baik untuk mematung harus mematuhi persyaratan antara lain bersih dari kerikil, dari rumput, dari akar, dan benda lainnya. Selain itu, daya
susut tanah tidak lebih dari 100%, sehingga ketika patung yang dibuat sudah kering maka tidak akan pecah atau hancur. Keadaan tanah liat yang plastis sehingga mudah dibentuk, jadi tidak terlalu keras maupun tidak terlalu lunak lembek. Untuk bahan plastisin dapat dibeli di toko. Bahan sabun juga mudah didapat di toko-toko, namun ukuran sabun yang ada di pasaran sangat kecil sehingga kalian kesulitan apabila akan membuat patung ukuran besar dari bahan sabun. Yang kedua, dari bahan sedang. Bahan sedang artinya bahan tersebut tidak terlalu lunak dan tidak terlalu keras. Contohnya kayu waru, kayu mahoni, kayu randu, kayu sengon. Yang ketiga, dari bahan keras. Dari bahan keras terdiri bahan kayu dan batu. Untuk bahan dari kayu yang sifatnya keras contohnya kayu jati, kayu sonokeling, kayu ulin. Sedang bahan dari batu contohnya batu padas, batu granit, batu pualam, batu andesit. Yang selanjutnya bahan cor. Bahan cor yang dipakai adalah semen, pasir, gipsun, logam, perak, dan fiber. Dan selanjutnya pula bahan limbah, barang bekas, dan daur ulang. Bahan-bahan tersebut dapat dipakai membuat seni patung dengan cara dirakit dengan membentuk objek yang diinginkan. Contohnya koran bekas, jerami, besi, potongan kayu, dan lain-lain. Lihat dari gambar 3A, 3B, 3C, dan 3D. Ini 3A, patung yang terbuat dari bahan, bisa dibuat dari bahan tanah liat, kayu, batu, dan cor. Sama dengan 3B. Begitu pula dengan gambar 3C. Namun kalau dari gambar 3D ini hanya bisa dibuat dari kayu lebih tepatnya. Perhatikan gambar 3A sampai 3D dengan seksama. Setelah kalian selesai mencermati patung tersebut, lengkapilah kolom di bawah ini. Bahan untuk membuat patung, karakter dari bahan 3A, 3B, 3C, dan 3D. Aktivitas 4. Menentukan alat-alat dan teknik pembuatan patung. Peralatan yang diperlukan untuk membuat patung sangat bergantung pada bahan dan teknik yang akan digunakan. Alat-alat yang bisa digunakan pada pembuatan patung dapat dicermati sebagai berikut. Bisa kalian cermati dari gambar 4A, 4B ya. Ini gambar dari 4A. Bisa kalian cermati sedetil mungkin. Itu dari terbuat patung tersebut dari bahan apa, proses pembuatannya, dan alat-alatnya itu, peralatan yang dibuat apa saja yang digunakannya. Kalian juga harus mencermati gambar 4 dari ketiga patung tersebut.
yang terbuat dari bahan yang berbeda, alat yang berbeda, dan teknik pembuatan yang berbeda. Setelah selesai mencermatinya, lengkapilah. Ini bisa jadi tugas kalian ya. Bahan untuk membuat patung, alat untuk membuat patung, dan teknik yang dipilih. Berikut beberapa alat yang bisa digunakan dan proses pembuatannya. 1. Pahat digunakan untuk bahan yang sedang atau keras untuk memahat atau mengurangi bahan keras sehingga membentuk objek yang akan diinginkan. Pahat terbuat dari logam keras yang tajam, tersedia dalam berbagai mata pisau. Digunakan dengan cara memalu pahat pada bahan patung. Yang kedua ada palu. Palu digunakan untuk memukul pahat. Dan yang ketiga ada bursir. Bursir adalah semacam pisau atau alat sudip untuk mengukir bahan lunak. Biasanya butsir tersebut dari kayu atau memiliki mata logam yang tumpul. Ada juga butsir yang bermatakan kawat untuk memudahkan pembentukan bahan lunak. Alat butsir membuat seni patung dari bahan lunak. Yang selanjutnya 4. Alat las. Sudah jelas untuk membentuk logam secara langsung tanpa mencairkan diperlukan alat las agar dapat menyusun logam sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya nomor 5. Meja putar. Beberapa meja bundar dapat diputar ke segala arah. Fungsinya untuk lebih mudah melihat dan mengontrol bentuk patung dari berbagai arah tanpa harus bergerak mengitari patung. Yang keenam, tang. Ketika membuat patung memerlukan rangka, dan rangka tersebut bisa dibengkokkan dan diluruskan kawatnya sesuai dengan keinginan kita dengan tang. Dan tang ini bermacam-macam jenisnya. Teknik pembuatan patung. 1. Teknik pahat. Teknik pahat merupakan teknik untuk mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Yang kedua, teknik membentuk adalah teknik membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan menggunakan alat butsir. Yang ketiga, teknik las, yaitu membuat karya patung dengan cara dilas untuk menyusun rangka bahan yang terbuat dari logam. Yang keempat, teknik cor, membuat karya seni dengan membuat cetakan. Adonan cor dituangkan ke dalam cetakan. Yang kelima, teknik cetak. Seperti cor, cetakan dibuat terlebih dahulu, lalu dimasukkan bahan cor. Selanjutnya, kalian membuat latihan untuk tugas kalian ya. Dari latihan ini ada 4 soal. Yang pertama, mengapa tanah liat harus memenuhi syarat tertentu untuk dapat digunakan membuat patung. Yang kedua, mengapa patung Soekarno-Hatta yang difungsikan untuk monumen dipilih dari bahan logam? Jelaskan menurut pendapatmu. Yang ketiga, jelaskan 2 hal yang dapat menentukan karakteristik bahan pembuatan patung. Yang keempat, sebutkan 3 bahan lunak yang dapat atau yang bisa dipakai untuk membuat patung. Jelaskan karakter ketiga bahan tersebut. Kalian boleh merangkum dari
penjelasan yang tadi dijelaskan. Dalam proses pembuatan karya seni, patung dibutuhkan beberapa jenis bahan untuk menghasilkan sebuah produk yang punya nilai estetika tinggi. Berikut bahan-bahan yang dipakai untuk membuat seni patung. Bahan lunak merupakan bahan yang empuk dan mudah dibentuk, contohnya tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Bahan sedang adalah bahan yang kadar kelembutannya tidak lunak dan tidak keras. Pada bahan tersebut biasanya dipakai teknik pahat menggunakan kayu, contohnya kayu randu, sengon, dan mahoni. Bahan keras merupakan bahan yang dibentuk dengan materialnya keras, contohnya kayu jati, kayu ulin, dan batu pualam. Batu cor yang dipakai adalah semen, pasir, gipsum, logam, perak, dan fiber. Bahan limbah, barang bekas, dan daur ulang. Bahan-bahan tersebut dapat dipakai membuat seni patung dengan cara dirakit dengan membentuk objek yang diinginkan. Contohnya koran bekas, jerami, besi. Tanah liat yang baik untuk mematung harus memenuhi persyaratan antara lain bersih dari kerikil, dari rumput, dari akar, dan benda lainnya. Selain itu, daya usut tanah tidak lebih dari 10% sehingga ketika patung yang dibuat sudah kering maka tidak akan pecah atau hancur. Mungkin itu saja di pembelajaran SBK di pembelajaran kedua. Mudah-mudahan kalian paham dan juga kalian bisa memahami proses pembuatan dan mengetahui alat-alat yang digunakan untuk membuat patung. Selalu semangat dalam belajar. Semoga sukses. Selamat mengerjakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.